Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin melaksanakan tugas dari Mapel IPAS, yaitu mengenai istilah-istilah komunikasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habilatul Akbar. Saya Khairul Fajarudin. Saya Muhammad Otong. Dan saya Muhammad Andika Pratama. Dan kita akan langsung ke videonya. Sedang berinteraksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana dua orang atau lebih saling berkomunikasi, berbagi informasi, atau melakukan aktivitas bersama yang saling mempengaruhi. Interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti percakapan, diskusi, atau kerjasama dalam suatu kegiatan sosial. B. Terjadinya kontak sosial. Kontak sosial adalah tahapan awal dari interaksi sosial, di mana individu atau kelompok mulai berhubungan satu sama lain, baik secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, melalui media komunikasi. Kontak ini bisa bersifat positif, mendorong kerjasama, atau negatif, memicu konflik. C. Peristiwa berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai media, seperti lisan, tulisan, atau bahasa tubuh. Komunikasi menjadi dasar dari interaksi sosial karena memungkinkan orang untuk saling memahami dan berkoordinasi. Kontak sosial primer. Kontak sosial primer terjadi secara langsung dan biasanya melibatkan interaksi tatap muka, di mana emosi dan ekspresi wajah berperan penting. Contohnya adalah percakapan antara teman, anggota keluarga, atau guru dengan murid. Kontak sosial sekunder langsung. Kontak sosial sekunder langsung adalah interaksi yang dilakukan tanpa harus bertemu langsung, tapi tetap dilakukan secara pribadi. Misalnya melalui telepon atau video call. F. Kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial ini terjadi melalui perantara atau media tertentu. Contohnya adalah seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain melalui perwakilan atau surat. J. Kontak sosial antar individu. Ini adalah bentuk kontak sosial yang terjadi antara dua individu. Contohnya adalah seorang siswa yang bertanya kepada gurunya atau seorang pedagang yang bertransaksi dengan pembeli. H. Kontak sosial antara individu dengan satu kelompok. Kontak sosial ini terjadi ketika satu individu berinteraksi dengan sekelompok orang. Contohnya adalah seorang pembicara yang berbicara di depan audiens atau seorang guru yang mengajar di kelas. I. Kontak sosial antar kelompok. Ini adalah bentuk interaksi yang melibatkan dua kelompok atau lebih. Contohnya adalah kerjasama antara dua organisasi sosial atau pertandingan sepak bola antara dua tim. J. Peristiwa imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru perilaku, sikap, atau gaya orang lain. Misalnya, seorang anak meniru cara berbicara orang tuanya, atau seorang murid meniru gaya berpakaian idolanya. Peristiwa sugesti. Sugesti terjadi ketika seseorang dipengaruhi oleh ide, pendapat, atau keyakinan orang lain tanpa berpikir secara kritis. Contohnya adalah seseorang yang percaya pada mitos tertentu hanya karena mendengar dari orang yang dianggap berpengaruh. L. Peristiwa identifikasi. Identifikasi adalah proses psikologis di mana seseorang mengadopsi nilai, norma, atau perilaku dari seseorang atau kelompok yang dikaguminya. Contohnya adalah seorang penggemar yang mengikuti gaya hidup idolanya. M. Peristiwa simpati. Simpati adalah perasaan tertarik dan peduli terhadap keadaan atau perasaan orang lain tanpa harus benar-benar mengalami hal yang sama. Misalnya, seseorang merasa sedih melihat temannya mengalami kesulitan. Peristiwa empati. Empati lebih dalam dari simpati, karena melibatkan perasaan yang benar-benar memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Contohnya adalah seorang sahabat yang benar-benar memahami penderitaan temannya dan mencoba membantu sebisa mungkin. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah kerjasama dalam tim untuk menyelesaikan suatu proyek. Gotong royong. Gotong royong adalah bentuk kerjasama di mana sekelompok orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya adalah warga yang bersama-sama membersihkan lingkungan mereka. Tawar-menawar. Tawar-menawar atau negosiasi adalah proses di mana dua pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan memberikan dan menerima tawaran yang saling menguntungkan. Contohnya adalah seorang pembeli yang menawar harga barang kepada penjual. R.
Kooptasi adalah proses penerimaan unsur baru dalam suatu organisasi atau kelompok untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kedudukan mereka. Misalnya, perusahaan mengangkat seseorang yang berpengaruh ke dalam dewan direksi untuk mencegah konflik kepentingan. Koalisi adalah kerjasama antara dua kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya bersifat sementara. Contohnya adalah partai politik yang bentuk koalisi untuk memenangkan pemilu. Joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama dengan berbagi keuntungan dan risiko. Contohnya adalah perusahaan teknologi dari dua negara yang bekerja sama untuk menciptakan produk baru. Peristiwa asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana dua budaya atau lebih berbaur hingga membentuk budaya baru dengan menghilangkan perbedaan yang ada. Contohnya adalah budaya lokal yang menyerap unsur budaya asing dan mengadaptasinya. Peristiwa akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan konflik dan mencapai keseimbangan dalam interaksi sosial, misalnya melalui mediasi atau kompromi. Contohnya adalah dua kelompok yang berselisih melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Peristiwa akulturasi. Akulturasi adalah proses di mana suatu budaya menerima dan mengadaptasi unsur-unsur dari budaya lain tanpa menghilangkan identitas budaya aslinya. Contohnya adalah penggunaan teknologi modern dalam tradisi adat.